warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Suara Umat, tempat di mana kita akan membahas berbagai topik, mulai dari sosial, politik, keagamaan. Di sini perkenalkan saya Tretan Ferry yang akan menemani Anda untuk beberapa menit ke depan. Baik, hari ini kita akan membahas tema yang sangat fundamental dalam Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis sebagai sumber hukum. Bersama kita telah hadir Tretan Rifki yang nantinya akan menjadi narasumber dari podcast kita kali ini. Baik, assalamualaikum Tretan Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tretan Ferry. Senang bisa hadir dan berdiskusi di sini. Baik, Tretan, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, mungkin Tretan bisa menjelaskan dulu apa itu hukum Islam secara umum. Nah, baik. Hukum Islam atau biasa disebut juga syariat Islam adalah aturan-aturan yang bersumber dari wahyu Allah yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik ibadah, muamalah, akhlak maupun pidana. Hukum Islam bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Begitu Tretan Ferry. Lalu kita akan masuk nih ke sumber hukum pertama, yaitu Al-Quran. Nah, bisa dijelaskan kenapa Al-Quran itu disebut sebagai sumber utama dalam Islam, Tretan? Tentu, Al-Quran adalah kalamullah, wahyu langsung dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Ia merupakan sumber hukum utama karena bersifat absolut, tidak berubah, dan mencakup berbagai prinsip dasar kehidupan. Jadi bisa dibilang Al-Quran itu memberikan fondasi dasar bagi sumber Islam. Betul, Al-Quran memberikan prinsip-prinsip dan ketetapan dasar. Namun, tidak semua hukum dalam Al-Quran bersifat rinci. Banyak yang sifatnya masih global, sehingga dibutuhkan penjelasan lebih lanjut. Disinilah peran hadis. Nah, kita masuk ke pembahasan kedua, Tretan. Tentang pembahasan hadis. Apa fungsi hadis dalam kaitannya dengan hukum Islam? Hadis atau sunnah adalah segala sesuatu yang dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun persetujuan. Hadis berfungsi sebagai penjelas dari Al-Quran, melengkapi dan terkadang menetapkan hukum yang tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Quran. Contohnya, seperti perintah sholat memang disebut dalam Al-Quran, tapi tata caranya, jumlah rakaat, dan waktu-waktunya dijelaskan dalam hadis. Oh, berarti antara Al-Quran dan hadis itu memang saling melengkapi, tidak bisa dipisahkan ya. Tepat sekali. Betul. Ulama menyebut ada 3 bentuk hubungan antara Al-Quran dan hadis. 1. Hadis memperkuat hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Misalnya, seperti larangan mencuri Al-Quran, menyebutkan hukum potong tangan, hadis memperjelas proses dan syaratnya. Dan yang kedua, hadis menjelaskan dan merinci hukum global dari Al-Quran. Misalnya, perintah zakat, hadis menjelaskan nisab dan kadar zakat. Dan yang ketiga, hadis menetapkan hukum baru yang tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Quran. Contohnya, larangan memakan hewan berkuku tajam dan tidak ada dalam Al-Quran tapi ada dalam hadis sahih. Begitu. Ada yang bertanya nih Tretan tentang apakah hadis itu setara dengan Al-Quran atau ada tingkatan antara kedua? Oh, pertanyaan bagus itu. Iya. Dalam hal Gimana? sumber hukum, Al-Quran adalah yang utama. Tapi dalam penerapan hukum, hadis memiliki kedudukan yang sangat penting. Selama hadis itu sahih, Nabi sendiri bersabda, "Aku tinggalkan 2 perkara, kalian tidak akan sesat selama berpegang pada keduanya, kitabullah dan sunnahku."
Jadi, walaupun Al-Quran adalah sumber tertinggi, hadis menjadi penafsir dan pelengkap yang wajib diikuti juga. Begitu. Nah, sekarang ini kan banyak isu hukum kontemporer di mana yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, namun maupun hadis itu, misalnya fintech, e-commerce atau bioetika, bagaimana kita menyikapi? Inilah pentingnya memahami metode istinbat atau penarikan hukum dari Al-Quran dan hadis. Ulama mengembangkan metode seperti kias, dalam kurung itu Ya, analogi, ijma, dalam kurung konsensus, dan ijtihad. Selama sesuatu hukum masih berlandaskan pada prinsip-prinsip dalam Al-Quran dan hadis, maka itu sah dijadikan pedoman. Misalnya, zakat penghasilan tidak disebut secara eksplisit, tapi ulama mengkiaskan pada zakat perdagangan. Masya Allah, luar biasa ternyata Rifki ini. Ternyata Rifki ini penjelasannya ya. Di sini sebagai penutup nih, Tretan, mungkin adakah nasihat bagi para pendengar tentang pentingnya memahami dua sumber hukum ini? Oh tentu kalau gitu. Kita sebagai umat Islam wajib mencintai, membaca, dan memahami Al-Quran. Tapi jangan berhenti di situ doang. Pelajari juga hadis-hadis Nabi, karena tanpa hadis, kita tidak bisa memahami Islam secara utuh. Dan tentu, dalam memahami keduanya, kita perlu bimbingan dari para ulama. Gitu. Walah, terima kasih banyak Tretan Rifki atas waktu dan penjelasannya. Semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Terima kasih kembali, Tretan Ferry. Demikian sahabat, demikian Tretan-Tretani episode podcast kita kali ini. Jangan lupa dengarkan episode lainnya hanya di Suara Umat. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.